Hey guys, Welcome back to AVL Talks with the CSI team. CSI team, Ada Bastian and Tim. Oke. Kita kemarin sempat bahas monitor. Ya. Karena hari ini bahas lebih ke MI, musical instruments. Music instrument. How important is that? Yeah, I think it's for churches, apalagi untuk gereja. Kita masih di topik House of Worship, churches lebih ke gereja. Nah, biasanya tuh yang gue sering dapat isu ya kalau isu lagi. Kalau di problems di medium size room atau small size room itu loudness of the drum. Oke. Suka, kalau bisa simbalnya jangan terlalu kenceng pukulnya, bla bla bla. Nah, tapi sekarang nih teknologi ini udah makin canggih nih, Mas nih. Sekarang udah mungkin nggak, gua sih sempat actually main electric drum di sekitar tahun berapa tuh, 2003. Ini V-drum yang dulu ya, V-drum dulu. Wah, itu gua bisa dibilang lumayan frustrasi mainnya tuh. Karena sebagai drummer kan nggak feel-nya ya, kayak nggak dapet dynamics-nya beda. Nah, sekarang juga banyak gereja-gereja yang agak ruang kecil juga pakai electric drum yang mid level lah. Jadi emang nggak sensitive touch gitu. Nah, gimana caranya untuk kita dapat the same feel of acoustic feel tapi di electric form, tapi nggak sacrifice. Oke. Ini kita ngobrol langsung ke ini ya. Ngobrol langsung ke drum ya. Iya, drum. Soalnya buat churches ya, semua gereja itu apapun alirannya pasti perlu alat musik. Pasti. Entah itu kan kayak cuman piano doang atau cuman pipe organ doang walaupun yang analog itu udah pasti. Nah, kita punya solusinya di company kita ini ada Roland. I have two funny story nih. Ini lucu banget. Jadi yang pertama adalah di Daan Mogot itu ada GBI Daan Mogot namanya. Jadi gerejanya di mall. Drum yang lamanya itu Pearl Visions. Akustik. Oke. Ruangan besar kecil? Office mall ya. Medium size. Gede. Oh, gede. Ruangannya gede. Capacity-nya itu 700. Itu lumayan gede. Yeah. Tapi pendek banget. Because it's small. Gitu. Yeah. Nah, yang unik adalah saya mengganti drum akustiknya mereka dengan Roland VAD. Itu yang the new one? Iya, the new one. Aneh kan, malah larinya ke drum elektrik. Bukan malah ke akustik ya. Maksudnya, even kan dia bisa upgrade ya, drumnya diganti yang lebih mahal, misalnya kayak ke Yamaha Phoenix atau ke DW atau ke... apakah ada issue with kekencengan atau apa? Ya, ada. Jadi selalu, of course, pastor itu kan duduknya paling depan. Jadi pastor itu selalu terganggu dengan drum akustik. Karena noisy. Noise too loud. Lalu dia kan akan mendengar, jadi gini, drum itu akan diproses dulu, masuk ke stage box masuk ke mixer diproses, balik lagi ke FOH. Benar ya? Serumit itu prosesnya. Tapi kan itu pakai fiber optik, jadi kan cepet ya. Nah, dia mendengar itu, suara itu yang hurt buat pendetanya itu, di telinganya itu adalah direct sound-nya. Walaupun udah di akrilik. Udah di akrilik? Udah. Oh, ya? Walaupun udah di akrilik. Nah, yang kita kerjakan waktu itu adalah mengganti si drumnya jadi VAD. Ada noise bleed lain nggak di panggung? Atau udah pada in-ear atau masih wedges? Udah in-ear juga? Udah in-ear. Drumnya doang yang masih akustik. Yang lain-lain kan udah pakai kayak direct, gitarnya pakai fraktal. Gitu. Nah, di gereja gue juga sama. Padahal waktu itu di gereja gue pesenin semua kitnya itu custom. Snare-nya gue pesenin, tahu dulu ada Yamaha Sensitive Concept yang Jepang itu. Snare-nya gue udah pakai ini tuh 14,6,5. Tom-tomnya udah gue customin semuanya. Simbalnya juga udah ke Istanbul custom. Cuma ujung-ujungnya, nah itu tadi, karena kedewasaan pemain drumnya, nggak semua gereja itu punya drummer yang enak, yang bisa dewasa mukulnya, gitu. Nah, sehingga begitu dia mukul, apalagi pakai in-ear ya, kita kan nggak dengarnya komunikasi, dia mukulnya kenceng, berantakan. Mukul pelan, dia nggak bisa terlalu dewasa mukulnya, tone-nya nggak dapat. Nggak keluar tone-nya. Keluarnya nggak ada. Mukul supaya tone-nya ada, dikencengin. Orang-orang kekencengan. Ya, jadi solusinya adalah drum elektrik. Sebenarnya bisa mengekualisasikan menurut gue sih. Equalize drummer itu bisa mukul apa enggak. Sebenarnya karena lo mukul udah pasti bener aja soalnya. Gitu. Menurut gue itu solusi banget. Tapi VAD sih emang jadi kalau di gereja gue ada dua kampus, satu yang
di yang primary-nya yang gede, terus ada yang satellite campus di PIC. Nah itu lebih kecil ruangannya. Nah kalau yang di main kampusnya itu lebih ke hybrid drumming. Jadi emang ruangannya gede, kapasitas paling 300-an mungkin. Nah itu combine berarti pakai trigger. Pakai trigger. Nah tapi ini di gua cagingnya lumayan ekstrim lah. Oh, full cage, atas pun ke cover, jadi emang nggak bleednya lumayan turun jauh lah, drastis. Karena sebelumnya sempet pakai akrilik doang, atas bolong masih kenceng juga. Nah ini ya ada ya pros and cons-nya ada lah ya. Mungkin secara estetik looks agak weird, tapi cuman kasihan mau main drumnya loh sebenarnya. Lu kalau main drum kan panas nggak dapat AC. Iya lumayan lah. Tapi anyways, nah ini yang di kampus itu gue pakai Roland juga untuk trigger si snare dan kick. TM series. Trigger modul. Trigger ini masuk ke modulnya ke TM1. Nah itu TM1 bisa, jadi itu kan enaknya bisa langsung bisa langsung dipisah channelnya antara dua channel kan. Jadi gue pisah si kick sama snare. Nah, jadi itu karena udah saking bersihnya drum bisa agak di mix. Dari sample sama live source microphone. Microphone-nya. Oke, jadi lu blendin. Gue blend. Nah, itu it's a pretty good solution untuk menurut gue, kayak bisa lah kalau mau rela untuk drumnya ditutup segitunya, you can do that. Nah kalau di satu lagi, dari tadinya kita waktu berbuka pakai drum akustik elektrik tapi yang low end lah. Nah itu bener kayak jadi kesian juga, jadi kayak nggak dynamic sama sekali lah. Nah itu gue ganti ke VAD. Ganti ke VAD, sejak ganti VAD, wah itu enaknya VAD kan juga bisa customize sample kan. Nah kan kalau di gue kan sound itu udah lumayan, nah kebentuk. Lu bikin tuh ya, lu shape soundnya. Gue shape soundnya, gue emang sound drumnya tuh ya CCM lah gitu. Nah gue ambil sampel gitu. Nah itu langsung berubah banget sih, berubah. Tapi emang kalau mau dibilang solusi, it's quite the pricier one. VAD drum is not quite cheap. Yes. For now yang VAD itu memang paling mahal. Pertama kita ngejar modulnya kan, TD27 kan. Nah gue waktu itu yang gue ganti drum. Kalau yang lu modulnya apa? Sama, TD27. Itu yang modul. Kalau gue modulnya masih cuman bisa, nah sebagai LR sama 2 sub output kan ya, aux ya. Nah mungkin yang the higher end lagi bisa yang V71. Iya, itu very expensive. Itu bisa langsung buat engineer seneng tuh. Dapat snare, dapat kick, dapat tom. Jadi kan enak mixing. Sama dia maksudnya udah automatically group. Jadi tomsnya udah di grouping dan udah langsung di shape panningnya. Gilanya lagi kayak gitu. Jadi lu pakai headphones, lu pukul tomnya kan 4 ya, floor 2, tomnya 2. Lu pukul dia udah surround. Wow, keren. Itu makanya electric drum is a solution, tapi mungkin VAD pilih yang pas. VAD kan agak kalau emang the budget is there, it's bagus. Tapi mungkin Roland juga ada yang other TD is not that bad lah ya. It's okay. Sebenarnya modulnya sama, Bro. Modul is cuman dia nggak drum shell lah. Nggak drum shell. Nah, ini packnya drum. Nah, kalau gereja gue dia begitu diganti dari akustik. Jadi kan again ya, pastornya itu di paling depan. Jadi pastornya itu sampai giving rules gitu ya. I want to hurt gitu ya. Maximum is 95 dB. Wow. Sampai langsung ngomong eksplisit. Canggih, pastornya ngerti dB. Langsung. Ngerti ukuran dB. 95 dB. Dan bahkan dia download di handphonenya ketika presentasi itu dinyalain. Bayangin nggak? FOH gue matiin, bro. FOH gue matiin, drum doang yang nyala. 90. Itu udah 90. Oh wow. Gitu. Jadi kan nggak mungkin gue naikin FOH dikit, terus yang kedengeran cuman suara drumnya doang dong, dan yang lain tipis-tipis, nggak mungkin kan? Jadi ngebalance-nya very difficult. Akhirnya begitu diganti drum, modulnya gue beresin, DI-nya diberesin juga, di panning-nya yang bener dan segala macam, udah langsung kasih solusi, udah enak banget sekarang. Jadi gitu. Pastornya udah nggak ngomel-ngomel lagi. Tapi emang sekarang enaknya untuk transisi ke elektrik tuh nggak seaneh dulu lah, karena the same touch, the same feel is translate juga ke VAD, contoh VAD ya. Terutama yang V71 ya, wah itu bener-bener kayak asli. Iya. Bener-bener kayak asli. Dan asli mahal sekali. Bahkan ada snapping-nya loh, ada digital snapping. Jadi lu turunin gitu, tong, lu naikin lagi, tak gitu. Beneran.
Yeah, gitu. I think for drums itu emang selalu di mana-mana kalau itu apa ya, jadi kayak fondasi suaranya lah. Kalau drumnya bisa mantep gitu, it will build on that lah. Nggak kena kalau drumnya terus yang lain mantep banget, it still doesn't translate sebagus itu kan. Karena fondasinya ada di drum sebenarnya. Fondasinya drumnya bener, sebenarnya yang lain itu enak gitu. Makanya yang paling dicuning duluan kalau kita di FOH ya. Paling dicuning duluan itu udah pasti drumnya duluan, kicknya dulu, vokalnya udah pasti ngikutin setelah alat musiknya itu udah pasti. Gitu. So I think for more solutions on musical instruments, mau drum, keyboard, guitar, we'll talk more about it in lebih ke video-video lain. Tapi kalau mau info lagi, contact the CSA team, and we'll help you out. So until next video, bye.